Saya kan agak mending gitu ya, tetangga baru cerita lagi ke saya. 2 kali dia ngelihat ada bola api di atas rumah itu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Dulu. Biasanya kan saya kaget sendiri. Sekarang ngelihat Ustaz Munawir kaget juga, jadi saya pengen ketawa. Iya. Untung sarungnya nggak ada gitu. Oke. Yaudah kalau gitu Mas Wisnu mau tolong Ustaz didoakan Ya, Ustaz. supaya Udah ikhlas nih. Kelas. nanti Serius, cewek-cewek dorongnya. jadi harus usaha berat tuh untuk mendapatkannya jadinya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terlalu gampang sekarang. Terlalu gampang mendapatkan cewek itu jadi males ya. Kalau Mas Wisnu Ustaz. Iya. Kalau kita emang susah. Aduh, Usaha berat. susah berat sampai nangis darah kita ya. Oke Ustaz. Iya Mas Wisnu, ikhlas. Kalau emang di dalam tubuh ada ilmu dari orang tua itu lepas, ikhlas. Ikhlas, Ustaz. Karena Allah. Karena Allah. Ya Alhamdulillah. Deg-degan kagak sekarang? Sekarang yang Deg-degan dirasanya kagak? apa? Deg-degan, terus kaki. Lemas? Kenapa? Oh iya. Oh iya. Mau kemana Kiai? Udah duduk. Oh iya. Takut banget ditinggalin Boleh Ustaz. Dan takut tinggal sendiri. Aduh. Ya Allah. Ya ini. Sebenarnya kasus di masyarakat itu sangat banyak sekali ya. Iya. Kalau dibilang ibu-ibu pemirsa di rumah itu Ustadz itu ilmunya apa? Saya nggak punya ilmu. Ilmu saya yang ngandalin Allah ya. Semua jin di bumi maupun di langit itu makhluk Allah. Jadi saya serahin semuanya. Cuma ya dikasih tahu aja, oh ada ilmu, oh ada ini ya sudah serahin sama Allah. Ilmu ini kan milik Allah, betul ya Bu ya? Ilmu ini nanti mamahnya mau dikeluarin ya saya doanya juga mohon dikeluarkan. Kalau memang Allah sudah mengizinkan atau bahkan ridho ya insya Allah itu bisa keluar. Ya, Mas Wisnu siap ya. Yang nomor 1 adalah kanker kelenjar getah bening. Kalau bisa jangan emosi lagi dengan ayah. Jadi betul-betul mulai hari ini kita bertemu itu menjadi langkah awal untuk sering meminta maaf sama ayah. Kemudian sayangi beliau. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang anak itu kita harus hormat pada orang tua apapun. Kalaupun mamanya orang tua kita mengajak kita berbuat syirik pun kita harus menolak dengan kata-kata yang baik. Jadi maksudnya Allah itu kita harus hormat pada orang tua. Paham ya? Jadi marah nggak boleh, hormat yang ada. Kalau nggak cocok, jangan bilang nggak cocok. Itu hanya setan di hati kita. Paham sekarang? Oke, Mas Wisnu, aminkan doa saya. Bagi pemirsa yang dulunya dirinya minta pesugihan ke siapapun, orang mau ke dukun, kayak orang pinter atau orang siapapun. Yuk, hari ini saya mencoba untuk mendoakan, mengeluarkan yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Wisnu ya Allah. Di mana beliau memohon kepadamu ya Allah bahwa di dada sebelah kanannya ada kanker kelenjar getah bening ya Allah. Dan juga di dalam tubuhnya ada ilmu baik dari orang tua maupun Mas Wisnu menjadi inang atau hanya menjadi tempat ilmu tersebut berada ya Allah. Ya Allah, jika sakitnya Mas Wisnu kanker kelenjar getah beningnya disebabkan Mas Wisnu sering menyimpan marah kepada ayahnya ya Allah,
Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Wisnu kepada ayahnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mas Wisnu kepada ayahnya ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Wisnu ada ilmu sehingga Mas Wisnu menjadi tumpangan ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika kanker kelenjar getah bening yang ada di dadanya Mas Wisnu itu disebabkan karena Mas Wisnu sering menyimpan kejengkelan dan marah pada ayahnya ya Allah. Aku mohon padamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa Mas Wisnu pada ayahnya ya Allah. Ampuni kemarahan-kemarahan Mas Wisnu, kedongkolan Mas Wisnu kepada ayahnya ya Allah. Ampuni kemarahan Mas Wisnu yang disimpan kepada ayahnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mas Wisnu kepada ayahnya ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Mas Wisnu kepada ayahnya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, agar seluruh kanker kelenjar getah bening yang ada di dadanya Mas Wisnu, aku mohon agar engkau lokalisir kankernya ya Allah. Dan aku mohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu agar engkau kecilkan dan engkau hilangkan kanker getah bening yang ada di dada kanannya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mas Wisnu banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Wisnu tersebut musyrik ya Allah, aku mohon padamu ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Wisnu ada makhluk-Mu ya Allah, atau siluman-siluman yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu dan tubuh Mas Wisnu ada tempat baginya ya Allah untuk menyalurkan keinginannya nantinya di keturunan-keturunannya Mas Wisnu ya Allah. Ya Allah, jika makhluk-makhluk tersebut masuk dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah karena keinginannya dan juga karena kesalahan orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh makhluk-makhluk ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan juga ilmu-ilmu dari hal-hal yang berbau tentang harta ya Allah, yaitu tentang penglaris yang dulu barangkali pernah ada di dalam keluarganya Mas Wisnu sebelumnya ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, putuskanlah hubungan antara Mas Wisnu dengan makhluk yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Putuskanlah hubungan antara Mas Wisnu dengan makhluk yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan makhluk tersebut yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Wisnu banyak sekali amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu tersebut dari dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Aku mohon agar engkau ampuni keinginan dan kemarahan kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau putuskan seluruh kekuatan dari penglaris yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Wisnu ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah, aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Ya Allah, jika ada kanker kelenjar getah bening, aku mohon dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah,
agar Engkau redakan kelenjar getah bening yang ada dalam dadanya Mas Wisnu. Engkau redakan ya Allah kelenjar getah bening yang ada pada dadanya Mas Wisnu. Dan Engkau hilangkan kelenjar getah bening yang ada dalam dadanya Mas Wisnu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah mohon padamu berikanlah kesembuhan untuk Mas Wisnu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Wisnu menjadi normal, bisa meningkatkan iman ketakwaan Mas Wisnu kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Sepanjang Ustaz berdoa gimana? Sampai keringetan banget. Ngerasa panas, Pak Ustadz? Ini keringetan Seluruh banget badan. Ustaz. Panas. Panas semua Padahal badan. dingin di sini. Hah? Padahal dingin. Itu AC di Iya. situ. Di sini iya di sini sih ini sampai keringetan banget. Di badannya gitu. Badan, semua badan. Kerasa kayak panas gitu, kayak lagi sauna gitu. Sepanas itu. Barusan. Iya, Terus kaki lemesnya gimana? kaki udah enggak sih. Sudah enggak ya? Alhamdulillah. Jadi panas terus kaki udah nggak lemes lagi. Kaki udah enggak, cuma pas Ustadz doa tadi, badan panas. Iya. Ya udah. Yang jelas Mas Wisnu udah lebih tenang lagi. Iya, Ya, mudah bisikan-bisikan ataupun perasaan untuk tidak melakukan ibadah itu jauh lebih penting lagi lawan. Ya, untuk Allah. amin. Ya, Ustadz. udah lebih akrab lagi dengan ayah tercinta. Mudah-mudahan juga hubungannya juga makin baik. Ya, Amin. udah dan mendapatkan pasangan jodoh yang paling pas untuk Mas Wisnu nantinya. Amin. Umur berapa sekarang Mas Wisnu? 24. Oh masih muda, ya berkarir dulu ya. Udah, oh gitu udah cukup? Cukup. Musab dan Ustadz boleh? Ya. Sama-sama Alhamdulillah. Keringetan beneran Ustadz? Iya keringetan. Banget keringetannya. Keringetan. Ini tuh. Iya. Udah, oh gitu. Terima kasih Mas Wisnu ya. Ya oke. Ya, lanjut Ustadz. Tarik mah. Tarik, ayo maju ke depan. Tenang, Ibu fokus. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sartiem, Pak Ustadz. Dari mana? Asalnya Lampung, tapi saya tinggal di Cikupa, Tangerang. Oke. Satiem. Dari Lampung sekarang di Cikupa Tangerang. Kenapa? Ini Dari 2017 bulan November itu awalnya saya dari sama reproduksi itu sakit kayak mau copot rasanya itu. sakit gimana tuh? Sakit kayak neken ke bawah gitu kayak mau Kayak copot. ada yang cabut gitu. Kayak mau copot aja istilah itunya. Udah gitu. Rahim. Di apa reproduksi sama anus. Oh, Saya telepon ibu saya kenapa? Terus kata orang Jawa itu katanya suka turun peranakan katanya. bro. Ya. Seperti itu. Ya, terus saya juga buka di Google sama suami tanya gitu ya sama kayak gitu. Terus saya ini apa namanya ke tukang urut yang melahirkan gitu ya. Udah dibenerin katanya udah bener. Terus sembuh tuh ada berapa minggu ya. Gitu lagi. Terus ke situ lagi. Terus kata tukang urut bayi itu coba ibu ke dokter aja dulu siapa tahu ada ya kelainan. Udah itu saya ke dokter, udah ke spesialis, udah tes apa namanya tes rahim, kanker, tumor usus, liver, tes hormon, hasilnya nggak ada apa. Negatif semuanya hasil tesnya. Terus semakin Mengenai itunya apa? Hernia atau turun? nggak ada kata dokter bedah nggak ada. Nggak ada. Terus makin lama makin sakit, buat duduk sakit, buat berdiri sakit itu kalau berdiri nggak nyampe 5 menit udah keringat, kedingin keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya tuh badan panas, ketakutan, panas kayak kebakar itu rasanya, masya Allah. Jadi lama kelamaan kita kan namanya berobat pingin sembuh ya, Ya Irfan, pasti, ya. ya betul. Akhirnya ya ke itu, Dukun. iya. Ke dukun sering.
Bukan sering lagi, udah lebih dari 10 orang. Dari mana-mana dicoba. Dicoba karena kita pengen sembuh ya, nggak pengen nyusahin suami, nggak pengen nyusahin anak. Saya masih pengen ngurus mereka. Ya, anak ada berapa Ibu? Ada 2. Wah, ya udah. Dukun diapain aja? Ya dukun tuh biasa dikasih air gitu ya. Ada yang dimandiin segala. Apa Pak? Pernah ke orang pinter 3 kali malah suruh mandi pakai kain kafan malam-malam jam 1 malam. Jadi Tuh, udah. Jadi mandinya sambil pakai kain kafan. Iya, diturutin. Ya, Di karena rumah ke- tuh. di tempat Di yang tempatnya. Iya. Terus Hah? kafannya disedekahkan. Kain kafannya disedekahkan. Iya, itu 3 kali itu. Udah. Terus diobatin di rumah juga, orangnya ngobatin di rumah tuh selama 10 hari tinggal di rumah saya. Terus yang ini tetangga pernah ngeliat ada makhluk hitam di Gede depan rumah tinggi itu depan rumah. maghrib 2 kali. Terus Bapak saya yang dari Jawa ke sini juga ngelihat maghrib juga ada orang kayak orang laki-laki bawa guling bantal. jalan gitu katanya. Bantal guling jalan. Iya. Kayak pocong. Terus tetangga itu Enggak bantal guling jalan. bantal guling jalan kayak Depan rumah. depan rumah gitu. Kayak lah. pocong gitu. Iya. Terus itu apa? Udah saya agak mendingan itu. Yang tetangga- satu yang guling itu pocong beneran. Yang satu yang kayak bantal itu pocongnya gendut dulunya itu. Kalau guling, Guling kan pocong. lonjong. Tung 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 tung. Oh, kayak bantal itu. Gendut pocongnya. Mungkin gayanya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus saya kan agak mending gitu ya, tetangga baru cerita lagi ke saya. 2 kali dia ngeliat ada bola api di atas rumah itu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Saya dulu. Biasanya kan saya kaget sendiri. Sekarang ngelihat Ihsan Munawir kaget juga, jadi saya pengen ketawa. Untung sarungnya gak ada gitu. Kaget? Ustaz Munawir kaget. 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 Nggak ngaget. Nggak kaget. Maaf ya. Oke. 2 kali dia baru cerita karena pas saya parah-parahnya dia tuh nggak mau bikin kita itu jadi kepikiran kayak gitu. Dia akhirnya cerita. Tapi cerita, ternyata pernah lihat ada bola api. Ya kayak gitu pecah sekitar jam 1:30 jam 2 itu. Kayak gitu. Bola api itu pernah kita bahas itu seperti teluh, betul nggak sih Ustaz? Kalau beneran. Banyak sih, banyak. Bisa teluh, bisa sebenarnya bola api itu kan sebenarnya jin yang sudah mulai nyatu di dunia, jadi kelihatan sekali. Kan jin itu kan nggak kelihatan ya. Kemudian kalau dengan kekuatan yang penuh, dia itu bisa menuju ke arah ke alam kita. Kalau dia serangan bentuknya ya kayak api itu, bola api itu kelihatan aja. Itu jin gerombolan baru dikirim oleh dukunya. Istilahnya onde-onde anget lah istilahnya. Onde-onde anget. Iya, udah habis digoreng. Iya. Berarti kok gitu ada yang ngirim? Ada yang ngirim, ada yang dari kerajaan jin sendiri ada, itu tergantung aja. Saya lupa lagi Apa? ya, pas sakit itu ya kan ada pendarahan sedikit. Terus saya mau buang angin aja nggak bisa, BAB susah. Terus kalau mau BAB itu maaf ya, pokoknya keluar kotoran dari itu kayak keluar putih, kayak busa dari reproduksi itu. Dari depan justru. Iya. Bentar toh, tadi ceritain BAB kok dari reproduksi. Jadi gini, karena sakitnya itu bagian reproduksi dan juga sakit. Nah, ketika sakit-sakitnya banget tuh buang angin pun nggak bisa, apalagi buang kotoran. Kalau udah kebelet, ya keluar malah jadi kayak busa, tapi dari alat reproduksi. Oh gitu. Bener ya Bu? Iya. Wah, sampai sekarang. 100. Untuk menyerap keluhan sih saya bisa lah. Solusinya saya nggak tahu. Iya gitu, tahu. Berarti di perutnya ibu bagian bawah itu kalau saya boleh ngartiin panas dan sakit gitu maksudnya. Benar. Panas, ngelebih-ngelebihin orang melahirkan sakitnya Pak Ustadz, Masya Allah. Saya kan ngelahirin 2 kali nggak kayak gitu. Lebih sakit dari ngelahirin. Oke. Ada lagi yang mau bisa ceritakan? Iya tuh kesini-sini tuh ya.
timbul gatel, bentol-bentol kayak Kalau itu dari ini nih. Sering Assalamualaikum. bacain ini kayaknya sebelum gatel-gatel nih. Apa? baru-baru. Baca-bacain. Tapi Iya, baru-baru ini pas lagi ada niat ke sini. Saya ngelihat dari silam kolbu dari bulan Desember tiap hari itu kalau di rumah tuh di kepala saya tuh kayak dicengkrem tuh apa kayak dingin kayak dicengkrem gitu dari kepala sini nih. Mengkeret gitu. Ya, kalau bahasa Jawa mengkeret gitu Iya, kayak gitu. Ibu asli mana sih? Kalau saya Asli emang Lampung. lahir Ya, Lampung, saya Jawa. Oh, Lampung, Kampung Jawa. Iya. Oh iya. dari Jawa. Tapi sekarang udah tinggal di Cikupa. Ibu itu kerjanya apa di sini? Saya di rumah warung kecil-kecilan, Pak. Warung. Apa? Warung kecil. Iya. Bapak Udah tahun berapa? Bapaknya Security. 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 Eh, sakit sama kerja kecilan ibu ini duluan mana? Saya kerjanya Warung udah lama. udah 10 tahun lebih. Oh, Kalau kerja. sakit udah berapa lama? Tahun 3 bulan ini. Oh. Jadi semua kejadian itu baru terjadi di 1 tahun 3 bulan 1,5 tahun inilah ya. Oh itu kerjanya apa? Mohon maaf saya tanya apa? Saya Jualnya apa? jualan ya sembako kecil-kecilan sama Oh, jajanan sembako. anak-anak gitu. Oh iya. Mungkin awal-awalnya saya kesepian kali kan awal itu anak masuk kuliah terus yang satu di pesantren jadi saya di rumah Bapak sendirian. security jaga Malam malam. sendirian Ibu di rumah. sendirian. Baru sekarang. Aku rasakan. Ini lagi. Lagi sedih-sedih. Diajak dangdutan ikut aja. Nyanyi terus. Hebat.